sebelum kita lahir, beliau Habibana wa Karimana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Panji Muslim, Eskom selaku pembina KSMI Risalah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bayu yang insya Allah akan menjadi narasumber kita pada kesempatan bedah buku kali ini. Dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan di KSMI Risalah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan juga diberikan istiqomah dalam segala hal yang kita lakukan. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada program kita, kegiatan kita yang akan kita laksanakan ini adalah bedah buku, di mana ini adalah sunatullah atau ajaran yang diajarkan oleh Allah SWT, Tuhan kita semua, kepada kita hambanya dengan perintahnya yaitu Iqra, yaitu membaca. Karena ayat yang pertama kali turun ke muka bumi ini adalah ayat Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maksudnya di sini adalah kita membaca, tidak hanya sekedar membaca tetapi juga merenungkan untuk kebesaran daripada kebesaran-kebesaran Allah SWT itu sendiri. Makanya kami teman-teman di KSMI Risalah berikhtiar, berusaha untuk mewujudkan daripada sunatullah itu dengan cara melakukan kegiatan bedah buku untuk kita membedah daripada buku yang berjudul Digital Ismi karya Prof. Dr. Erna Utami, SSI Mkom. Yang mudah-mudahan apa-apa yang akan dibedah nanti oleh narasumber kita Bapak Muhammad Bayu ini menjadi manfaat untuk kita semua, juga manfaat untuk tidak hanya untuk kita pribadi secara keilmuan, tetapi juga secara produktivitas kita, hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengadakan kegiatan ini. Tetap semangat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bang Alif atas sambutannya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan terus menebar kebaikan lewat kegiatan positif seperti ini. Baik, tibalah kita pada inti kegiatan siang hari ini, yaitu sesi bedah buku yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada siang hari ini, yaitu narasumber yang sangat spesial tentunya, Bapak Muhammad Bayu Wibisono, Eskom MM, serta akan ditemani oleh Saudari Balgis sebagai moderator dari D3 Sistem Informasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, acara ini saya akan langsung serahkan kepada moderator, yaitu Kak Balgis. Dipersilakan untuk memulai sesi bedah buku kali ini. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umur dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara bedah buku pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Akila Balkis Al-Ghifari, dan hari ini saya dipercaya untuk menjadi moderator dalam acara bedah buku kali ini. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua. Apa kabar hari ini, teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Sebelum memulai, saya mewakili teman-teman dari KSMI Arisalah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua dalam acara ini. Seperti yang sudah kita ketahui, hari ini kita akan mengikuti kegiatan bedah buku, sebuah agenda penuh ilmu dan inspirasi yang menjadi program rutin dari KSMI Arisalah. Adapun buku yang akan kita bahas kali ini berjudul Digital Ismi, karya Profesor Emma Utami, Ya udah, SSC MKOM. Asain saya, Pak. Asain Seorang saya guru sebagai besar itu. ilmu komputer dari Universitas Amikom, Coba Yogyakarta. ayo, biar saya lulusin. Buku Gali. ini membahas bagaimana menjadi Muslim yang cerdas dan beretika di era digital. Sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dan tentunya hari ini kita sangat beruntung karena yang akan membedah buku tersebut adalah seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Komputer di UPN Veteran Jakarta, yang kiprahnya di dunia akademik dan digital tidak diragukan lagi. Baik, sebelum itu saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Bapak Muhammad Bayu Wibisono, Eskom MM. Beliau adalah dosen tetap dari D3 Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta di bidangnya di sistem informasi. Saat menjadi mahasiswa, beliau aktif dalam SMPT dan Kepala Bidang BPM, serta aktif juga di Pramuka serta Rohis atau Kerohanian Islam. Dan riwayat pekerjaannya juga beliau adalah Kepala Bidang dari Lab Multimedia dan Jaringan, Kapuskom UPN Veteran Jakarta, dan Kaprodi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita lanjut ke sesi bedah buku kali ini, sebelumnya karena pembina daripada KSM Arisalah sudah masuk Zoom, kita bakal mendengarkan kata sambutan dulu dari Bapak Muhammad Panji. Kepada Pak Panji, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Lulu selaku pembawa acara. Baik, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman,
nikmat Islam dan kesehatan ya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang penuh berkah pada hari ini, ya, yaitu di bedah buku dengan tema menjadi Muslim cerdas dan beretika di era digital. Baik, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga akhir zaman. Kami hormati atau yang saya hormati Pak Bayu selaku narasumber ya pada acara hari ini, yang saya banggakan kepada seluruh panitia dan pengurus KSMI Arif Salah dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya selaku perwakilan ya dari KSMI Arif Salah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas acara yang telah terselenggara pada hari ini. Seperti yang dijelaskan tadi, tujuannya harus digitalisasi sesuai dengan judulnya, yaitu Muslim cerdas dan beretika di era digital. Ya, perkembangan teknologi ini dihadapkan tantangan yang besar. Ya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim ya yang tetap harus berpikir kritis, cerdas dan beretika dalam menyikapi dunia digital dan perkembangan kali ini. Ya, di sini yang akan dibedah bukunya yaitu adalah buku Digitalisme yang dibedah oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Pak Bayu sudah hadir. Semoga kegiatan ini sangat tepat untuk menguat pemahaman kita yang pentingnya literasi digital dan melahirkan nilai-nilai keislaman tentunya. Ya, saya berharap melalui ada acaranya bedah buku pada hari ini, kita sebagai peserta juga tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tapi juga mampu merefleksikan diri kita yang menjadi insan yang lebih baik lagi dan bijak dalam bermedia mungkin ya, lebih selektif dalam menyerap ilmu atau informasi, serta bertanggung jawab menggunakan platform digital sebagai sarana dakwah dan kebaikan. Akhir kata mungkin itu saja. Marilah kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk memperkuat ilmu kita, memperkuat iman kita, memperbaiki akhlak dan etika kita sebagai Muslim yang hidup di era digital ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhammad Panji Eskom, Memkom atas sambutannya yang penuh arahan dan juga semangat. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya kita langsung serahin aja ke moderator, kepada Kak Balgis. Boleh, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena tadi kejeda. Baik, saya lanjutkan kembali. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan penuh semangat pembicara kita siang ini, Bapak Muhammad Bayu Wibisono, Eskom MM. Assalamualaikum Bapak Bayu, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur karena pada hari ini kita berkesempatan untuk menyambut kehadiran Bapak Bayu. Terus terang, Bapak merupakan salah satu dosen yang sangat kami kagumi di kampus. Setiap kali Bapak mengisi acara, suasana menjadi lebih hidup dan materi yang disampaikan selalu memberikan wawasan baru yang berharga. Kami memahami bahwa Bapak memiliki jadwal yang padat, oleh karena itu kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu hadir dalam acara ini. Kami semua sangat antusias untuk menyimak ilmu dan pemikiran yang akan Bapak bagikan hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Sesi ini akan berlangsung selama 1 jam 15 menit dan setelah itu akan dilanjutkan dengan 25 menit sesi tanya-jawab. Mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Muhammad Bayu Wibisono Eskom MM. Kepada Bapak Bayu dengan hormat waktu dan layar, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul pada acara sebenarnya yang sangat saya tunggu-tunggu nih. Kita bertemu lagi dalam forum yang menyenangkan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia dan di akhirat dalam keadaan yang baik dan dalam
atau Allah sebagai taman-taman surga. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas perkenan beliau kita dapat menikmati keindahan iman dan Islam. Juga kepada para sahabat, guru-guru yang telah mengarahkan kita kepada kebaikan, juga pada semua umatnya yang istiqomah di jalan. Yang terhormat, tadi ada Pak Dekan, Bapak Dekan kita, Profesor Supriyanto. Kemudian yang terhormat Bapak Pembina KSMI Arisalah, Bapak Muhammad Panji, SPDM Kop, serta Mas Alif selaku Ketua KSMI Arisalah, juga kepada adik-adikku yang adik-adik rekan-rekan ya, adik-adik dan rekan-rekanku yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjadi pemakalah di dalam bedah buku ini, yang sebenarnya mungkin jauh dari kelayakan, apalagi buku ini dikarang atau ditulis oleh seorang profesor yang sebenarnya sebanding dengan profesor yang kita miliki, yaitu Pak Dekan. Baik, teman-teman semuanya, mungkin tidak bisa semua kita bahas ya, dan di sini kami cukupkan dalam beberapa bahasan dan sangat terbatas. Padahal tulisannya begitu luas dan sangat mengalir ya, sehingga kita bisa menikmati keindahan tulisan itu. Sebagai pembuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau lindungi kami dari azab neraka. Alhamdulillah. Ini saya nggak bisa itu ya, nggak bisa ini sendiri. Boleh nggak saya share sendiri? Lalu izin ke moderator atau admin. Oke. Boleh Bapak sebentar. Biar saya enak nih. Izin share ya. Oke, sama-sama. Udah bisa terlihat ya. Nah, kita kali ini masuk ke bedah buku, yaitu menjadi muslim yang cerdas dan beretika. Nah, alhamdulillah, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM. Nah, judulnya sangat menarik, jadi bisa kita baca dengan digitalisme atau digitalisme. Ya, cukup menarik ya. Nah, kalau kita ngomong digitalisme, mungkin kita akan membayangkan bahwa kita adalah masuk dalam sebuah dunia, di mana dunia itu adalah dunia digital. Apa itu dunia digital? Nanti akan dijelaskan. Atau mungkin kita akan melihat dari judul itu adalah digitalisme.
Isme itu merupakan aliran. Ya, misalnya Islamisme, aliran Islam. Terus ekstremisme, berarti sangat ekstremis, orang yang mengikuti. Sedangkan digitalisme mungkin kita akan beranggapan bahwa kita berada pada masa digital itu sendiri atau menganut kegiatan dalam hal-hal yang sifat digital. Nah, sehingga judul ini harus kita sepakati bahwa judul ini adalah digital dunia digital pada kita. Sebagai penulis di dalam buku yang sedang kita bedah adalah Profesor Dr. Emma Utami, sarjana sains, MCom. Dia adalah guru besar di bidang teknologi informasi, ilmu komputer, Universitas Amikom Yogyakarta. Ini yang biasanya sering kita kerjasama dengan universitas ini, khususnya Fakultas Ilmu Komputer. Dan beliau adalah penulis kolom di dalam catatan Emma di berbagai media dan aktif dalam mengangkat tema spiritualitas dalam sains dan teknologi. Judul lengkap dari buku ini adalah Digital Ismi, Inspirasi Islam dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari FD Media Publisher 2019. Tapi saat buku ini ditulis, kalau dilihat dari waktu penulisan, itu belum masuk ke era COVID, di mana dalam era COVID itu bukan terjadi digital, tapi ada era destruktif, dan dia merupakan percepatan dari apa yang kita sebut bukan hanya kecepatan, tapi percepatan untuk melompat ke dalam teknologi yang kita sebut sebagai teknologi digital full. Tujuannya dalam menyelaraskan nilai Islam dengan perkembangan TIK. Latar belakang buku ini ditulis, sebenarnya buku ini adalah kumpulan catatan yang beliau tulis di dalam surat kabar yang ada ya di dalam kolom catatan Emma. Itu sebanyak 60 catatan. Makanya waktu baca harus cepat dan mudah-mudahan bisa melegakan kita di dalam membaca dan wawasan serta berbagi. Nah, ditulis dalam bahasa sederhana tapi tetap mempunyai makna dan wawasan ilmiah, menyajikan pemikiran teknologi digital dan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menikmati pembelajaran dalam komputer tapi dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat kegiatan kita sehari-hari, dan itu sangat mengalir dalam pembuatan makalahnya atau artikel yang dibuat. Beliau juga dalam buku ini beliau memperkenalkan bidang TIK khusus kepada orang-orang awam, seperti bagaimana kita mengenal big data, evolusi industri 4.0, IoT dan lainnya, serta istilah-istilah lain sehingga orang awam mengerti tentang apa yang kita bicarakan dalam bidang TIK. Tema utama dalam buku ini adalah yang pertama adalah digital sebagai bagian dari identitas terkini, ya, atau manusia sekarang tidak lepas dari dunia digital, baik itu dunia digital yang bersifat eksternal, juga dunia digital yang bersifat internal. Artinya pemikiran kita juga terpengaruh dari kegiatan-kegiatan eksternal yang ada di dalam dunia digital saat ini. Saya cara berpikir yang cepat. Anak kecil sekarang dari pagi sudah langsung masuk atau sudah langsung membuka HP. Orang tuanya juga begitu, kakek neneknya juga begitu, sehingga seperti tadi dibilang bahwa di dalam buku ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada alat eksternal itu mempengaruhi sekali identitas dan kalau di sini self concept individu, keberadaan atau
apa namanya, identitas ya, boleh bilang identitas atau kepengakuan konsep individu kita. Misalnya nih, eh, wah saya nggak ikut TikTok atau saya nggak ikut di Twitter. Nah, dia terpengaruh dengan itu. Terus ada bullying di dalam penggunaan media digital. Anak-anak sekarang terpengaruh gitu. Tapi kalau generasi yang lama sebenarnya tidak terpengaruh ya, dimatiin aja. Tapi kalau sekarang karena kita sudah pegang gadget, maka kita akan terpengaruh dengan semua hal dalam gadget itu. Itu yang dimaksud dengan bahwa bukan hanya alat yang berubah di dalam era digital ini, tetapi identitas self konsep individu itu juga terpengaruh. Kemudian di dalam buku ini juga tema yang diusung adalah bagaimana sebuah teknologi itu sebenarnya tidak lepas dari atau bisa dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya Al-Quran yang dulu mungkin oleh para sahabat atau oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu masih dianggap sebuah hayalan. Maaf, bukan hayalan. Dia mengetahui ada ayat-ayat yang diyakini, tetapi dia tidak tahu apa yang nyata di dalamnya. Sedangkan pada era digital ini kita akan mengetahui dengan benar-benar bahwa sesungguhnya semua hal itu bisa dilakukan. Jangankan apa namanya, Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Kita pun sekarang bisa menggerakkan semuanya dengan kemampuan teknologi digital saat ini. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita hidup di era digital dan bagaimana seharusnya kita supaya kita bisa eksis di dalam fenomena era digital ini, yaitu dengan ada 5K ya yang dijalankan, yaitu harus kolaborasi, terus harus komunikasi, harus kreatif, harus kritis, dan yang terakhir kerja keras. Dalam konsep Islam ini kerja keras itu istiqomah. Kolaborasi karena kemampuan kita tidak sama, karena kemampuan kita terbatas, kan nggak mungkin semua jadi programmer, nggak mungkin. Semua jadi pedagang nggak mungkin. Semua jadi ahli jaringan nggak mungkin. Maka perlu untuk supaya kita tetap eksis di dalam dunia digital ini, kita perlu adanya kolaborasi atau kerjasama. Kemudian harus memperkuat komunikasi. Tidak hanya kolaborasi dan komunikasi. Kalau seandainya kita tidak kreatif, maka kita juga akan tersingkir dari ekosistem kehidupan digital saat ini. Kemudian tetap menjaga kekritisan supaya tidak terlena dengan keadaan yang nyaman atau posisi nyaman. Kemudian yang terakhir adalah kerja keras supaya kita bisa bersaing juga dengan. Kemudian yang terakhir di dalam tema utama buku ini adalah refleksi kritis mengenai efek sosial dan budaya digital. Refleksi kritis mengenai efek sosial dan budaya digital. Jadi tidak hanya ke dalam konsep individu, dia juga masuk ke efek sosial dan budaya. Malah di sini dijelaskan bisa termasuk perubahan pada ritual dan bisnis. Kalau kita termasuk belajar juga ya, cara belajar. Yang sekali lagi, buku ini ditulis belum pada masa COVID ya. Dan sekarang setelah masa COVID, semua itu benar-benar lompatan yang cepat terhadap perubahan di dunia digital. Kemudian akhir dari tema utama yang dibuat oleh penulis, Profesor Dr. Emma, beliau mengajak kita supaya bijak, produktif, dan bermanfaat terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya bukan hanya mempunyai peran konsumtif ya. Kalau punya HP cuma dipakai buat apa? Kalau punya HP dipakai buat TikTokan atau
apa lagi ya biasanya ya kalau dulu kalau dulu nih di setiap Ikhwan Ahwat terus para aktivis Muslim di sakunya diselipkan Quran, Qurannya kecil sekecil HP itu ya. Taruh di sini. Kalau ada waktu luang, mesti dibuka. Kemudian dia baca Quran sampai one day one juice-nya terlaksana. Nah sekarang kalau kita lihat di saku-saku para ikhwan ahwat ini apa nih? Quran apa HP gitu ya? Ternyata HP. Nah kalau HP-nya setiap kali kita punya waktu luang itu dipakai untuk eh, kegiatan yang hanya membuang waktu, maka sangat disayangkan keberadaan handphone atau gadget tersebut. Malah ada juga yang apa? Ini kalau ini kan tadi dampak positif nih haji berbasis TIK. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita pada saat khutbah dilaksanakan, malah membuka HP dan dia melihat berita-berita yang di luar dari khutbah yang disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, itu masalah etika dan dampak sosial yang mungkin terjadi pada saat kita memasuki era teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Yang kita baca tadi adalah bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman, dan ini sekarang sudah bisa dilakukan ya. Kalau dulu orang mungkin ngomong gimana cara mengingat Allah sambil berdiri, gimana mengingat Allah sambil duduk, gimana mengingat Allah sambil berbaring kan gitu, kecuali zikir biasa. Kalau sekarang hampir 24 jam kita bisa melaksanakan seperti ini. Mengingat Allah yang dimaksud di sini bukan hanya ingat Allah, tapi juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Maka alangkah bodoh sekali saat ini kalau kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal Islam, tidak juga bisa belajar dengan baik. Ya, karena kita sudah diberikan fasilitas Allah dengan teknologi digital saat ini. Ya. Kita sambil berdiri bisa belajar. Kata Mas Raffi tadi ikro. Ikro bukan hanya baca kan? Kalau nggak bisa baca, kalau di tingkatan-tingkatan kita membaca Al-Quran itu, kalau kita tidak bisa membaca, kita mendengarkan. Kalau sudah baca, mendengarkan, kita memahami. Kalau sudah memahami, kita melaksanakan. Dan itu bisa dilakukan pada saat ini, di era digital ini, itu bisa dilakukan, kata Allah, sambil berdiri, sambil duduk, maupun sambil berbaring. Dan itulah orang-orang yang disebut Allah sebagai ulil albab, atau orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita mau menggunakan akal kita, maka marilah kita mengingat Allah dan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Alhamdulillah. Ini kalau di dalam buku ini, ya kan, ini yang tadi ini tujuannya adalah membangun kesadaran atas nilai positif TIK melalui perspektif Islam, mendorong inovasi yang harmoni, etis dan spiritual. Jadi sebenarnya ketika era TIK ini berjalan, maka sebagaimana Islam dari zaman ke zaman, maka Islam itu akan tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah, sedangkan kita sebagai seorang Muslim harus bisa mempersepsikan apakah Islam harus apakah Islam harus berimam bukan iman, berimam kepada TIK, ataukah TIK harus berimam kepada Islam? Islam mengikuti TIK apa TIK yang mengikuti Islam? Kan seperti itu. Dalam arti yang luas ya. Sehingga kita bisa mendorong inovasi tersebut tetap harmoni, etis, dan tetap mempunyai jiwa hidup, atau di sini spiritual. Kemudian ini ada beberapa
sinopsis yang bisa kita, kalau di sini saya bagi jadi 6 bagian gitu ya. Di mana di dalam bagian 1 itu ada catatan 1 sampai 10 ya kan. Itu menjelaskan bagaimana kita merenungi ya, merenungi diri kita terhadap era digital ini. Nah, kalau kita renungi bahwa di dalam era digital ini telah terbukti bahwa kalau Allah mengumpulkan data, kan ini, kelak kita akan diberikan masa, atau kelak kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Terus kata orang dulu, gimana caranya? Kan kita sudah mati. Catatannya dari mana? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan di komputer ini bahwa sesungguhnya dalam diri kita itu tercatat semua apa-apa yang kita perbuat dari detik, dari tiap detik ya, tiap detik, tiap waktu, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, itu tercatat, mau yang tersembunyi ataupun tidak tersembunyi. Dan itu dalam konsep teknologi informasi dia disebut data, dan data ini bisa sebagai informasi yang akan mencerminkan diri kita, gitu ya. Ini kalau contoh di teknologinya adalah syslog ya, atau sistem log pencatatan. Tapi sebenarnya kalau di bidang bioteknologi ya, bioteknologi, pencatatan di kita itu banyak sebenarnya. Mulai dari udara yang mencatat kita, ya, udara mencatat nggak sih? Udara atau ruang ini mencatat kita nggak? Nyatet ya sebenarnya. Cuman kita nggak bisa baca aja. Contohnya Pak, ketika kita ngirim WA, nah, berarti kan di situ ada data yang mengalir. Kalau kita bisa nangkep, berarti kita bisa nangkep informasi itu. Demikian juga kita nih, ruangan kita ini juga mencatat hal yang kita kerjakan. Apalagi yang dicatat. Karena kalau misalnya Yang dicatat apa namanya? Setiap sel nih, sel di kita juga mencatat. Kemudian ada catatan yang lain yang bisa kita lihat, yaitu catatan yang ada di komputer kita. Ya enggak? Siapa nih yang malam-malam sembunyi-sembunyi lihat apa nih di komputer? Nah, tercatat. Siapa yang tahu? Orang yang pinter, kan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membuktikan bahwa apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana ketika kita ditanya nanti di akhirat, di mana mulut ditutup, itu terbukti sekarang. Nah, betapa kita tidak beriman ketika kita menyaksikan itu. Jadi, kalau saya dulu waktu kuliah, pertama mahasiswa kedokteran sombong. Aku ini bisa apa? Aku ini bisa menikmati apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena aku bisa melihat sistem yang ada di dalam manusia. Dia suka itu, suka beda-beda nih, teman-teman yang dari kedokteran, rohis kedokteran. Nah, kalau di komputer ternyata begitu kita lihat bagaimana cara kerja sistem informasi, bagaimana cara kerja data itu diambil, bagaimana cara kerja data itu jadi informasi, itu ternyata kita juga bisa menikmati keindahan apa-apa yang telah dilukiskan oleh Allah dalam Quran. Itu ya teman-teman. Yang kedua, di sini ada apa namanya, inspirasi Islam untuk penggunaan teknologi itu banyak sekali. Cuman di sini yang saya sitir tadi surat Ar-Rod ayat 11. Surat Ar-Rod ayat 11. Isinya saya harus baca misalnya. Kata Allah ya ma'syarul jinni wal sorry. Ar-Rod ayat 11 itu beberapa penggalan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kalau kita kaitkan dengan ayat Ali Imran yang tadi, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan aturan-aturan Allah yang Allah berikan itu, apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Di sini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kan set 19 kok hilang. Oh ini hilang share. Sebentar saya stop share dulu. Sampai ini sampai sebentar ya. Ini aja ya. Oke, sampai sini. Ya, Arot ya. Jadi inspirasi untuk kita dalam penggunaan teknologi sama ya. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan apa yang ada supaya kita terbebas dari keterpurukan. Baik itu secara spiritual juga dalam hal teknologi untuk kehidupan. Kemudian di bagian ketiga di sini penulis menceritakan bagaimana pemanfaatan TIK untuk keselamatan umat. Di sini disitir tentang IoT, dunia IoT, tentang dan surat yang disitir adalah surat Al-Insyirah. Dan kita kalau kita melaksanakan atau kita membuat penemuan-penemuan kita membuat penemuan-penemuan di bidang yang membawa kemudahan bagi masyarakat, maka betapa amal itu ya menjadi pahala yang besar buat kita. Contohnya apa? Contohnya yang nemuin WA gitu ya, WhatsApp. Terus yang menemukan 4G, 4G apa 5G ya, yang dari Indonesia. Itu mereka hilang terus ya. Ini yang kelihatan yang mana nih? Ini ya? Halo? Oke ya, saya lanjutkan. Begini. Nah, itu yang dimaksud bahwa sesungguhnya TIK ini bisa digunakan untuk kemaslahatan. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa menemukan teknologi yang bisa dipakai untuk kemaslahatan umat. Dan kita umat Islam ditantang untuk itu, supaya TIK ini lebih bermanfaat. Dan bagi kita yang membuat, maka dengan TIK itu kita sanggup untuk membuat ladang pahala. Dan pahala tersebut bisa sebagai amal jariah kita atau pahala yang tidak terputus. Begitu juga dengan adanya teknologi dan kecerdasan sosial. Kemudian tadi kompetensi yang harus dimiliki supaya kita bisa bertahan di era digital, ya bagian 5. Dan masa depan digital spiritual beretika untuk membentuk ekosistem yang ekosistem inovasi ya kepada bagian masyarakat kita. Itu dijelaskan di bagian terakhir. Nah, nilai kunci yang ada di dalam buku ini adalah yang pertama, Allah memberikan masa di mana teknologi digital ini ada atau datang gitu ya. Nah, di sana ada satu kekayaan yang kalau orang-orang itu jeli, di dalam buku ini mengatakan kalau orang-orang itu jeli, maka kekayaan itu adalah kekayaan yang disebut sebagai kekayaan data. Dan saat ini yang memanfaatkan itu baru orang-orang yang di luar Islam. Ya. Tapi kita sendiri jarang sekali memanfaatkan kekayaan data itu. Ilmu itu apa ya? Apa Pak Panji tentang kekayaan data dan pemanfaatannya? Ada big data, ada data analisis, ada apalagi data mining, ada BI ya, yang sekarang. Tren-tren itu adalah sebuah kekayaan data yang dimana kalau kita bisa memanfaatkannya, maka kita bisa lebih baik dalam kehidupan kita, baik sebagai individu, masyarakat, khususnya juga bangsa dan negara kita. Nah, terus kemudian
kekayaan data dan informasi ini bisa jadi akan menjadi positif dan negatif tergantung dari kita atau tergantung dari siapa yang menjadi pengelola dari kekayaan data dan informasi tersebut. Kalau itu jatuh kepada orang yang gak baik, ya kekayaan data dan informasi itu akan jadi tidak baik, ya kan? Kalau itu baik, maka kita juga kekayaan data dan informasi itu akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang baik. Apa nih contohnya kira-kira ya? Kalau untuk pedagang banyak ya untuk pedagang. Ini ada Mas Rico. Assalamualaikum Pak Rico. Terus kemudian ada amanah dalam berbagi informasi, serta yang terakhir adalah di dalam buku ini adalah kita diharapkan mempunyai kejujuran dan adab dalam bermedia di era digital ini. Misalnya bagaimana etika kita di dalam semuanya, di dalam ketika yang paling gampang, ketika WA ke Pak dosennya, ya kan? Atau sama juga sih, Pak dosen ketika WA ke muridnya. Nah, itu kan pemanfaatan teknologi digital. Atau yang lebih luas lagi, bagaimana kita menggunakan media sosial yang lain untuk menyampaikan info atau mungkin unek-unek kita, tetapi dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, di situ adalah kunci-kunci yang harus kita miliki di dalam perkembangan atau menghadapi era digital saat ini. Kalau di dalam isi bukunya yang lain, kita banyak atau beliau banyak menyinggung beberapa hal yang terkait dengan tadi adanya hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan dunia kita saat ini yang ternyata bisa diwujudkan dalam atau bisa terbukti di dalam teknologi digital saat ini. Nah, kelebihan dan manfaatnya. Di buku ini, beliau, Profesor Emma, itu menyajikan tulisan tentang keseimbangan antara pengetahuan digital yang kini dengan nilai-nilai spiritual yang diambil dari Al-Quran. Kemudian, penjelasan dalam buku ini itu bisa dipahami oleh orang-orang yang walaupun tanpa latar belakang TIK ya, untuk mengetahui apa-apa yang ada di dalam TIK, gitu ya. Dan digabungkan dengan perspektif Islam. Jadi nanti kita bahas yang lain. Menginspirasi agar pembaca lebih produktif. Ya, dengan membaca buku ini, diharapkan kita bisa mengetahui banyak persoalan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang produktif. Bisa mengetahui masalah yang bisa dipecahkan oleh TIK, bisa berinovasi dengan pengetahuan kita tentang TIK, dan bukan hanya sekedar dengan memanfaatkan TIK itu sebagai hiburan dan konsumsi yang pasif atau konsumtif. Nah, jadi di sini buku ini adalah buku yang populer untuk menjembatani tentang bagaimana teknologi ilmu komputer itu dikenal dan tidak bertentangan dengan spiritualitas yang ada pada kita, khususnya umat Islam. Kemudian yang terakhir, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami dunia digital atau yang tidak mengerti tentang dunia digital itu secara teknis. Kemudian disambungkan dengan moral, spiritual, dan sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bayu atas pemaparan yang sangat menarik, informatif, dan membuka wawasan kita semua. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk peserta. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengangkat tangan atau bisa open mic secara langsung juga ya. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita.
langsung apa melalui moderator nih? Oh iya, boleh Alif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Ramadan. Saya izin bertanya Pak Bayu mengenai tadi apa yang Bapak sampaikan, sangat luar biasa sekali. Saya menarik sekali apa yang Bapak bahas mengenai eh, kita khususnya selaku Muslim itu harus juga apa namanya, mengikuti era digital ini. Nah, kemudian juga tadi Bapak menyebut banyak data dan informasi yang cepat dan besar yang masuk dalam digitalisasi tersebut. Nah, tentunya di dalam digital itu banyaknya informasi dan data yang cepat dan banyak itu ada hal-hal yang harus kita filter, harus kita pilah mana yang baik dan mana yang buruk, Pak. Nah, tentunya sebagaimana yang kita tahu tadi yang Bapak sebutkan bahwa eh, TIK ini mengimami siapa gitu, eh, mengimami apakah Islam itu sendiri ataukah Islam itu mengimami TIK itu. Nah, sedangkan yang kita ketahui juga TIK ini kan dia khususnya yang digital ini dia rata-rata bersumber dari negara-negara yang non Islam atau bahkan negara-negara Barat, Pak. Nah, tentu dari situ banyak hal-hal yang harus kita filter secara budaya dan juga norma-norma agama kita, Pak. Nah, itu bagaimana caranya untuk kita memfilter hal tersebut, Pak, kira-kira? Baik, Pak Bayu boleh langsung dijawab saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Nur Alif atas waktunya ya, atas pertanyaannya. Dan ini sebenarnya sharing ya, kalau apa namanya ada punya pengalaman di dalam menyaring apa-apa yang ada di situ. Jadi kalau kita sebagai Muslim sih eh, ada beberapa hal yang bisa kita apa langkah-langkah yang kita bisa buat ya. Kalau di Quran itu yang pertama bisa kita lihat nasihat dari Luqmanul Hakim pada anaknya. Oh, saya nggak hafal ayat-ayat ini. Jadi Luqmanul Hakim kepada di dalam nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya itu, beliau menyatakan bahwa yang pertama itu adalah pembelajaran tentang akidah. Akidah. Dari mana akidah itu eh, apa dipelajari? Ya berarti dari ngaji ya, ngaji. Nah, ngaji itu dari mana? Coba kita bayangkan kita hidup itu 24 jam. 8 jam untuk tidur. Terus selebihnya untuk makan. Selebihnya untuk kerja. Ya kan? Sampai nanti kalau alhamdulillah kan ada kegiatan ini, makanya saya bilang ini ada pertemuan yang luar biasa yang bisa kita buat waktu untuk sharing yang mudah-mudahan seperti tadi bisa bertemu dunia dan akhirat. Ya, jadi pertama adalah mempelajari akidah gitu. Kalau tanpa mempelajari akidah kita nggak mungkin bisa menyaring apa yang ada di dalam semuanya. Semua yang datang pada kita. Itu yang pertama adalah akidah. Kemudian yang kedua, memberikan tuntunan bagaimana akhlak. Akhlak ya. Kalau akidah itu iman sebenarnya. Karena akhlak yang Islam, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada apa namanya? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada manusia, akhlak bernegara dan sebagainya. Akhlak ya, akhlak. Nah, dengan cara pemberitahuan tersebut, maka kita berpasrah diri seperti halnya Rasulullah apa diperintahkan oleh Allah. Wahai Rasul, kamu itu hanyalah pemberi peringatan.
Sementara untuk yang apa namanya, yang menyebabkan orang itu mendapat hidayah itu Allah. Jadi kita punya kewajiban hanya menyampaikan. Nah, tapi yang sebaiknya kita lakukan bukan hanya secara individu kita memperbaiki akidah kita, tapi membuat jamaah kayak gini nih, ya kan? Kita membuat jamaah. Jadi kalau kita sudah mengerti, kita sudah ngaji, maka dasar-dasar itu kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain. Salah satu fasilitasnya di era digital ini adalah pakai Zoom ini. Ya kan dulu kan nggak gini. Terus tadi apa akidah, akhlak. Kemudian juga kita selesai punya anak 4 sudah 4 dan udah besar-besar ya. Dan tidak semua anak itu sama. Sebagaimana eh, apa namanya Allah contohkan ya, Allah contohkan karena manusia itu kan bukan mesin ya, bukan mesin. Kalau mesin disuruh ke kanan ke kanan, kalau disuruh ke kiri ke kiri. Tapi bentuk penanaman akidah dengan cara membuat apa namanya tadi belajar secara individu, kemudian kita wujudkan dalam keluarga, setelah keluarga kita wujudkan dalam masyarakat, kita kasih nasihat itu dalam masyarakat, maka kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita furqon. Furqon itu pembeda ya, pembeda yang bisa apa namanya, yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk itu sesuai individu masing-masing. Kekuatannya dari individu masing-masing. Saya punya anak udah umur SMP. SD masih bisa dikontrol. SD itu kita ambil HP-nya. Nggak boleh tidur jam segini. SMP gimana? SMA gimana? Apalagi kalau teman-teman kita gimana? Susah juga. Makanya waktu seperti ini adalah waktu yang paling berharga supaya kita bisa membuat lingkungan kita itu menjadi lingkungan dalam nilai pembelajaran, khususnya pembelajaran akidah dan akhlak. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyaring apa-apa yang ada dari luar untuk kita sesuaikan atau supaya berimam kepada kepada Islam. Itu Mas Nur Alif mungkin jawaban saya. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan karena pengalamannya. Mungkin itu Mbak Akilah. Boleh, Rafli boleh langsung open mic saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu. Perkenalkan nama saya Rafli Ridhi dari D3 Sistem Informasi. Izin bertanya ya Pak ya. Kan uh, yang seperti kita tahu kalau Bapak ini tuh adalah praktisi di bidang komputer ya Pak, yang dimana berkaitan itu dengan digitalisasi. Nah, menurut Bapak nih, apakah tantangan terbesar selama ini apa saja sih tantangan yang ada di bidang digitalisasi tersebut, Pak? Itu saja, Pak. Langsung saya jawab ya Mbak. Kalau oke, kalau tantangan terbesarnya itu kita kurang belajar, itu aja sih. Ayat pertama itu ikro, dan ikro itu tantangan terbesar kita. Karena sesungguhnya kalau sekarang nih kita lihat, yang pertama kurang belajar, yang kedua kurang istiqomah. Ini saya contohkan begini. Eh, kalau dulu, kan ceritanya bisa dulu dan sekarang ya. Kalau dulu itu ilmu itu mahal, ilmu mahal, ilmu mahal itu kayak seperti teknologi. Teknologi. Ada orang nyiptain sesuatu dan kita nggak tahu teknologinya apa. Kalau sekarang kita bisa tahu teknologi itu dari era digital ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah tahu, ternyata kita tidak melakukan atau males gitu. Termasuk saya juga kali mungkin males gitu. Padahal itu sama-sama di dalam era yang
apa dalam misalnya sama-sama tahu, baru tahu, kemudian yang satu itu rajin, yang satu malas, ya udah yang rajin naik gitu. Sehingga tantangan terbesar kita di era digital itu karena nggak mau belajar. Sebenarnya yang tadi itu yang 5K yang di share ya di dalam apa namanya eh, penerapan 5K dalam era digital ini yang perlu kita buat supaya kita mempunyai ekosistem digital. Karena kita nggak punya kemampuan tadi, kita harus kolaborasi. Nah, kolaborasi bisa jadi bisa bisa kerjasama gitu. Tapi kalau kurang komunikatif juga nggak bisa. Terus kemudian sudah kolaborasi, sudah komunikatif, tapi nggak kreatif, mati juga gitu kan. Kemudian udah kreatif, tapi kurang kritis, juga sama mati juga. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah kerja keras. Jadi tantangan era digital ini semua dari 23 orang itu masuk saya. Nah, yang pinter tuh Pak Panji itu sama Pak Ridho. Mantap tuh. Nah, itu kita sama sama nih sekarang mahasiswa sama mahasiswa sama dosen sama. Apa namanya? Sumbernya sama. Kita bisa mengakses pada tempat yang sama. Ya kan? Cuman satunya lebih tua dibanding yang lain. Tapi tenaganya yang muda lebih bagus daripada yang lain. Gitu. Sehingga justru dari generasi muda itu akan tumbuh apa namanya? Semangat-semangat untuk terus melaju di dalam kebaikan dan keimanan untuk menciptakan kebaikan. Jadi yang tangan-tangan kita yang paling ini ya karena kita malas dan tidak mau belajar. Itu Mas Alwi. Kalau di Zoom pada tidur itu tantangan terbesar juga tuh. Ya, itu. Terima kasih. Oke, Raffi, apakah terjawab? Iya, sudah sangat terjawab. Terima kasih Pak Bayu atas jawabannya. Oke, baik. Teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau izin bertanya kepada Pak Bayu, boleh Pak? Silakan. Lalu Tadi Pak Bayu sempat menyinggung tentang era digital, terus di mana kita buat forum seperti contohnya salah satu yang sedang kita lakukan. Kita misalkan lagi baca buku bareng-bareng di sini sama teman-teman. Saya mau nanya sama Bapak, apalagi kan tadi Bapak sempat mention juga dalam pembahasan itu kalau misalnya zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kebanyakan zaman dulu itu biasa orang-orang itu kalau di kantong itu ngantongin Al-Quran yang kecil gitu. Nah, sementara mungkin kalau orang sekarang lebih ke HP gitu. Dan emang itu relate banget. Mungkin saya juga sering ngelakuin gitu. Dan saya mau nanya sama Bapak, eh, kalau misalnya kita, apalagi kita kan kayak sama Saleh Pak, kita tuh lebih teknologi tapi itu ada Islamnya juga Pak. Jadi mungkin yang lebih saya mau tanyain, eh, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, gimana Pak cara terbaik untuk kayak kita dakwah melalui sosial media? Kan nih Pak, eh, dakwah itu yang nggak harus di mimbar, tapi kita bisa melalui forum ini. Kita bareng-bareng, kita ngerangkul teman-teman, mungkin nggak cuma dari Fakultas FIK, tapi juga teman-teman dari fakultas lain, atau mungkin bahkan lebih baik tuh dari seluruh uh, mahasiswa ya UPN Veteran. Jadi nggak cuma terfokus hanya di Fakultas FIK doang. Itu kalau dalam pandangan Papa, cara terbaik untuk kita dakwah sebagai mahasiswa di kampus gitu, supaya dakwah itu nggak ngestak aja Pak di situ dan bisa meluas lagi gitu Pak, ngajak orang banyak untuk bisa ngelakuin sama-sama kegiatan positif seperti ini, kebaikan dan juga kegiatan positif lainnya. Terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Lulu. Sebenarnya tadi saya ini masuk ke buku juga masuk ke kita ya. Saya lupa tadi nulis apa namanya di CV-nya. Ya, insya Allah saya ketua Arisalah tahun 95. Ketua Arisalah 95 dan itu memang baru diciptakan kalimat Arisalah. Arisalah. Kita melanjutkan sebenarnya dari dulu sih rohis di kerohanian Islam ya kalau sekarang KSMI. Kerohanian Islam di UPN itu dimulai dari Fakultas Ilmu Komputer tahun 90-an, 89-90-an. Dimulai dari Fakultas Ilmu Komputer. Bukan saya tapi senior yang lebih tua maksudnya. Gitu ya. Kemudian dia membentuk satu-satu orang, diajak satu-satu untuk apa? Untuk bertemu atau ngaji seperti ini. Mengaji seperti ini. Terus muncullah di tahun 95 itu konsep kita kasih nama. Kita kasih nama apa? Kita kasih nama Arisalah. Kenapa Arisalah? Konsepnya sih sebenarnya itu kata lain dari informasi. Informasi yang Allah berikan dalam bentuk wahyu yang kita bisa nggak tahu itu, nggak tahu. Kemudian dikasih ke Rasulullah SAW sebagai interpreter yang menerjemahkannya ke kita karena beliau manusia dan dia merupakan orang yang disiapkan untuk bisa mengcoding kalau apa bukan mengcoding apa uncode ya uncode supaya bisa diterjemahkan sebagai informasi ke kita maka muncullah nama Arisalah itu. Nah di Arisalah itu kita kemudian karena dulu nggak punya jadi apa satu Pak Andika satu 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 rohis yang punya komputer cuma satu anak komputer tapi yang punya komputer cuma satu. Nah kita sering aja gabung supaya bisa bermanfaat supaya bisa belajar bareng gitu. Nah untuk kajian-kajian kayak gini itu dilakukan seminggu sekali. Kajian semacam itu dilakukan seminggu sekali. Jadi kenapa kalau dulu namanya bukan KSMI, sekarang malah justru bagus ya KSMI. Dulu kita sebut forum komunikasi karena dulu macam-macam itu beda-beda gitu beda-beda. Makanya kita gabung ke forum komunikasi supaya bisa ngobrol bareng. Terus kegiatannya nih Afwan, mohon maaf. Dulu kita dekannya mungkin banyak yang non Islam. Itu gitu Mas Panji. Tapi mereka juga menerima kegiatan kita gitu. Nah sekarang kita diberikan anugerah oleh Allah, Pak dekannya bagus gitu. Pak dekannya bagus. Nah berarti kita harus lebih lagi kita bisa memberikan kebaikan itu untuk semuanya. Jadi niatnya itu membagi kebaikan untuk seluruhnya. Sehingga kegiatan-kegiatan kita yang pertama mungkin bisa apa namanya? Temanya tentang agama. Kayak tadi karena kita apa KSMI judulnya adalah apa KSMI itu? Sebentar saya baca. Kelompok studi mahasiswa Islam. Berarti yang kita pelajari yang utama ya tentang akidah. Akidah dan akhlak Islam. Nah, yang kedua, kita tidak menutup kemungkinan terhadap ilmu-ilmu yang lain gitu. Tanya ke Pak Panji, mungkin dalam bedah buku gini itu bisa juga didatangkan dosen-dosen yang lain yang ngasih nasihat, bukan hanya nasihat agama gitu. Misalnya nih, berbagi ilmu tentang big data. Ya, judulnya sedekah ilmu dosen, misalnya gitu ya. Maka Pak Panji bisa ngundang dari teman-teman atau dari rekan-rekan dosen untuk ngisi kita gitu. Sehingga itu bukan diartikan hanya sebagai bacaan, ya kan? Hanya sebagai ritual. Tapi kita mengartikan Islam itu adalah Islam yang bergerak. Islam yang terejawantahkan dalam kehidupan kita. Sehingga ilmu-ilmu komputer itu bisa menjadi bagian untuk akselerasi kebaikan di dalam kehidupan kita. Kan teman-teman udah punya web, punya apa? Dari Instagram. Saya nggak biasa di Instagram.
generasi jadul pakai Facebook gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Dan kita pernah mengundang beberapa tokoh-tokoh eh, apa tokoh-tokoh TIK ya, tokoh TIK itu di universitas kita atau di fakultas kita untuk memberikan tadi pengarahan dan kebaikan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan eh, kajian kita itu bukan hanya tentang akidah dan akhlak, tapi refleksi dari akidah dan akhlak itu yang harusnya juga menjadi masuk dan menjadi akselerasi buat kita. Gitu ya. Saya lagi itu nih, lagi ngomong nanti ke Mas Panji supaya teman-teman bisa ngisi nih. Dan acaranya bukan hanya internal ya. Mungkin kalau untuk akidah dan akhlak ada beberapa step. Yang pertama khusus untuk anak-anak rohis, yang kedua bisa tablik ya atau acara besar. Terus begitu juga dengan ilmu yang berkaitan dengan teknologi digital. Jadi sebelum teman-teman kita bisa, kita sudah bisa duluan. Nah, itu kan bagus banget. Baik, mungkin itu aja Mbak Lulu. Dan media sosial apa saja bisa dimanfaatkan sih. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaannya menjawab, Lulu? Sangat menjawab sekali. Terima kasih untuk Pak Bayu sudah menjawab. Syukuran, Pak. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Pak Panji, karena ini akan menjadi pertanyaan terakhir, jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Boleh, Pak Panji? Ya, terima kasih Mbak Akila. Izin Pak Bayu, saya juga ingin bertanya nih, banyak kekurangan pemahaman saya. Saya ingin bertanya. Jadi kan ini bagus sekali ya tentang digitalisme gitu ya. Apalagi kita ini ranahnya adalah ilmu komputer gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita selaku kita juga selaku pendidik juga gitu ya Pak Bayu ya, untuk meningkatkan berdasarkan dari data kan representasi dunia nyata ini kita nih topik kita tuh kurang sekali di ranah keislaman gitu ya Pak Bayu ya. Nah, bagaimana menyadarkan ya kita juga sekalian selaku pendidik dan bahkan mahasiswa kita juga gitu ya mau gitu membuat teknologi itu bisa digabungkan dengan keislaman gitu. Kontribusi kita gitu tidak hanya di teknologi tetapi teknologi untuk keislaman. Nah, seperti itu ya meningkatkan topik-topik itu yang mungkin gitu kita bisa lakukan habitualnya secara kita secara manusia gitu ya. Mungkin apalagi kita sebagai pendidik juga dan mungkin sebagai rekan-rekan sebagai mahasiswa yang terdidik juga. Gitu, Bapak izin. Oke. Makasih. Insya Allah. Langsung saya jawab nih. Baik, Insya Allah. Saya sebenarnya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Baik ya. Terima kasih ya Mas-mas semuanya, Mas khususnya Pak Panji, kemudian yang lain juga. Ya itu tadi sebenarnya upaya kita itu ya seperti ini Pak Panji. Yang pertama, jangan melihat Islam itu hanya dari segi tadi, hanya dari kacamata sempit ya. Bahkan mungkin kacamata kuda, nggak bisa ngelihat kanan kiri gitu. Tapi eh khairun nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, berarti kita memandang Islam itu seperti itu. Bagaimana kita membuat amal yang lebih baik, yang bagus, yang banyak dan bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, dari mana itu ya? Dari diskusi. Kalau kita pas diskusi itu masih ngeluh, berarti itu ada masalah di situ. Nah, pas masalah itu ya berarti harus dipecahkan. Kalau ada banyak masalah yang pada saat kita di sini ada banyak masalah, berarti banyak peluang kebaikan yang bisa kita dapat. Misalnya, wah internetnya kok apa kayak tadi, wah internet kok mati-mati. Nah berarti ada harus belajar tentang internet supaya nggak mati. Terus apa lagi? Wah dosennya kok sering nggak datang. Berarti kita bikin aplikasi supaya dosennya bisa datang gitu. Dan seterusnya. Itu lewat diskusi. Mudah-mudahan nanti difasilitasi Mas Panji supaya kita para dosen bisa berdiskusi juga. Dan kalau para dosennya berdiskusi dengan hati, nggak hanya dengan otak, mudah-mudahan sih kita bisa mempunyai aplikasi-aplikasi yang bagus yang bisa kita tularkan juga ke mahasiswa kita.
Itu Mas Panji. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bayu atas jawabannya. Oke, baik. Karena ini adalah pertanyaan terakhir, kita udah ke sesi di penghujung acara. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Bayu Wibisono, Eskom MM, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi kita semua. Tak lupa juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya sebagai moderator terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada MC. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Bapak Muhammad Bayu Wibisono, Eskom MM, selaku narasumber kita pada siang hari ini menjelang sore. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator kita, yaitu Kak Balkis yang sudah menemani Pak Bayu dan juga seluruh peserta yang sudah aktif dan juga pembina kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu untuk teman-teman jangan keluar dulu ya, karena nanti bakal ada untuk mengisi presensi nanti yang akan ditaruh di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa langsung akses. Sebelumnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat kepada ilmu dan juga waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dari KSM Adisala, Insya Allah, sebagai bentuk apresiasi dari kami atas kontribusi Bapak dalam kegiatan hari ini, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada Bapak Muhammad Bayu Wibisono, Eskom MM. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? So, Apakah suaranya terdengar jelas atau masih putus-putus? sudah terdengar. Sudah terdengar, Lolo. Sudah terdengar. Merhaba. Baik, kita selanjutnya akan menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita. Boleh untuk teman-teman dibantu dan juga didokumentasi untuk penyerahan sertifikat ini. Saya persilakan kepada Arya untuk dipandu. Baik, untuk dokumentasi akan saya mulai dari 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada Bang Arya untuk karena sudah membantu kita dalam sesi dokumentasi, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Bayu sekali lagi selaku narasumber kita pada siang hari ini di bedah buku sesi kali ini. Terima kasih juga untuk para peserta dan juga para teman-teman panitia yang sudah membantu untuk keberlangsungan daripada acara siang hari ini. Kemudian selanjutnya itu ada sesi closing statement. Dan untuk sesi ini, closing statement ini akan dilaksanakan kepada Pak Bayu selaku narasumber kita untuk menutup ini menyampaikan closing statement. Boleh untuk ke Pak Bayu untuk waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung seterusnya dan akan meningkat dan
hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan insya Allah dengan adanya teknologi digital atau kita yang bergerak di teknologi digital, kita dapat mengakselerasi kebaikan itu dan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, serta alam semesta.